Oke, balik lagi di inspirasi kita. Lanjut lagi pertanyaan yang terpotong tadi ya. Apa sebenarnya manfaat yang sudah kalian dapatkan selama kalian bergabung di LDC UHO ini? Manfaat yang kalian rasakan juga di diri kalian sendiri, baik sama diri kalian maupun ke masyarakat. Apa yang kalian sudah rasakan sejauh ini? Dari Kak Garda dulu. Kalau dari saya, untuk diri saya sendiri itu, dari LDC sebenarnya bisa belajar banyak hal. Walaupun memang di jurusan saya itu lebih ke kelautan, bukan ke organisme. Kalau di LDC kan dia lebih fokus di ekosistem. Nah, tapi yang nyatanya itu kan kita ini berada di lingkup Fakultas Perikanan. Nah, kalau kita cuma belajar ilmu kelautannya, rasanya itu tidak cukup. Seperti yang saya kutip dari katanya Pak Dekan kemarin, walaupun kita itu dari kelautan maupun perikanan, tidak menutup kemungkinan kita harus belajar juga tentang perikanan yang tidak berhubungan dengan jurusannya kita. Dari LDC saya bisa belajar tentang ekosistem, cara pengambilan data ikan, data karang. Dari LDC saya bisa belajar menyelam. Semuanya itu dari LDC. Nah, dan apa yang saya dapatkan itu saya aplikasikan ke masyarakat. Kayak untuk sosialisasinya, kayak bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melindungi lingkungan pesisir, bagaimana untuk menjaga ekosistem pesisir. Semuanya itu karena kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu karena mulai dari diri saya, karena semenjak saya masuk LDC. Dari situ kita mulai peduli untuk menjaga lingkungan pesisir. Mungkin itu saja. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Kak Esti nih, apa manfaat yang sudah dirasakan sejauh ini? Kalau manfaat selama di LDC itu untuk saya pribadi, selain bisa mengmanajemen waktu, di situ kita bisa belajar bagaimana cara manajemen suatu kegiatan, manajemen waktu dengan waktu kuliah, dan pada saat masuk di LDC kan di awal pandemi. Waktu itu kan langsung pandemi, jadi selama kuliah itu kan kita online. Jadi selain ilmu dari perkuliahan yang online, kita prakteknya itu di LDC, karena di kegiatan LDC tetap jalan walaupun pandemi dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi selama di LDC, selain kita bisa belajar mencari, misalnya belajar bekerja sama dengan lembaga lain, manajemen kegiatan-kegiatan besar, misalnya kemarin juga ada Jambore, terus ada kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, itu kita diajar bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang lebih besar. Terus di LDC juga semenjak masuk ke LDC kita lebih bisa mengekspresikan diri ke masyarakat. Misalnya kita berani bersosialisasi ke masyarakat bagaimana pentingnya menjaga pesisir. Kita kan basicnya memang di pesisir. Oke, gitu, luar biasa sekali. Nah, tapi selama kalian bergabung di LDC UHO, apalagi Kak Garda ini kan sebagai ketua ya, ketua LDC UHO, apa suka duka yang kalian alami selama bergabung di LDC UHO? Mungkin dari ketuanya dulu kalian jawab ya, apalagi ketua kan tanggung jawabnya tuh besar sekali gitu. Apa Kak Garda? Kalau sukanya itu banyak. Sukanya selama berkegiatan itu kita banyak bercanda, banyak bertukar pikiran, banyak belajar dari situ. Terus kalau untuk kesulitan-kesulitan yang saya dapatkan itu selama kalau misalnya persiapan untuk kegiatannya itu berat. Apalagi kalau yang berpartisipasi itu sedikit. Karena ini kegiatan lapangan, jadi persiapannya itu lumayan banyak. Mungkin itu aja. Tapi selama menjadi ketua LDC UHO, apa kayak keluhan-keluhan mungkin, atau ada sesuatu yang benar-benar buat Kak Garda itu merasa tertekan banget gitu dengan tanggung jawab yang berat sebagai ketua? Sempat waktu awal kepengurusan itu kegiatannya itu bertabrakan semua, jadi banyak kegiatan itu dalam 1 bulan. Ada ekspedisi, ada perekrutan. Terus kemarin kita sempat ada rencana untuk bangun sekret baru untuk LDC. Nah, di situ saya susah bagaimana memanajemen semuanya, bagaimana mengatur anggota untuk fokus di semua kegiatan ini, untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang lain di samping kegiatan yang satu ini juga tetap berjalan. Tapi gimana cara Kak Garda manage waktunya dan juga tetap menjaga kekompakan antar anggota LDC? Gimana cara Kak Garda melakukan itu semua? Kalau untuk kekompakannya itu harus
dari kita sering diskusi, sering kumpul, sering sebenarnya bukan hanya dalam rapat, kita bercanda, walaupun bincang-bincang santai untuk bercanda itu, dari situ juga kita bisa bertukar pikiran. Oke. Dari situ kita bisa mengatur bagaimana LDC ini ke depannya, bagaimana kita mengatur kegiatan ke depannya. Oke. Nah, kalau dari Kak Esti sendiri, suka duka yang dialami selama bergabung di LDC apa? Kalau suka duka yang pernah saya alami selama masuk di LDC itu, kalau untuk sukanya banyak. Oke. Bisa pergi, bisa jalan-jalan dengan teman-teman di tempat-tempat baru, bisa bersosialisasi dengan masyarakat baru. Jadi di situ kita dapat banyak pengalaman. Oke. Untuk dukanya sendiri sebenarnya itu kan kita diajar bagaimana cara kita bisa memanage diri kita sendiri. Jadi yang susahnya itu pada saat misalnya kegiatan kampus bertabrakan dengan kegiatan LDC itu, jadi bagaimana cara kita jadi solusi biar dua-duanya tetap jalan, biar dua-duanya tetap baik begitu. Oke, tapi melihat ini kan Kak Garda sebagai ketua dan Kak Esti tadi sebagai apa di LDC? Sekretaris. Sekretaris. Nah, itu gimana cara kalian menjaga kekompakan gitu antara pengurus inti dan juga anggota-anggota yang lain? Kalau dari Kak Esti kayak gimana? Untuk menjaga kekompakan itu kita sering sering komunikasi, biar online maupun secara langsung. Di situ kita diskusi-diskusi, cerita-cerita tentang kira-kira kegiatan apa yang baik untuk kedepannya begitu. Jadi dari kegiatan itu juga dari kumpul-kumpul itu bisa muncul ide baru. Jadi bisa saling mengkoordinir. Untungnya juga teman-teman di LDC semuanya kan kayak harus satu rasa begitu. Jadi kayak kita kalau ada kegiatan mesti tidak ada yang santai-santai begitu. Semuanya jalan. Oke. Tapi kalau gitu, Kak Esti melihat Kak Garda sebagai ketua LDC UHO ini kayak gimana? Coba deh saling memuji dulu kali ya. Apa ya? Kan kita di LDC juga kan perangkatan, saya satu angkatan dengan Garda, walaupun dia sudah sebagai ketua umum, tapi kita sebagai masih kayak komunikasinya kayak sesama teman saja begitu. Seperti saudara ya. Ya, untuk mengkoordinir itu kita sering komunikasi dengan Garda, apalagi yang dia sering keluar daerah, saya bantu di Kendari, dia juga bantu koordinir dari luar daerah. Oke, tapi melihat sosok Kak Garda sebagai pemimpin nih, apa yang kira-kira satu kata yang menggambarkan Kak Garda gitu? Apa ayo? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Tidak bisa Oh, tidak bisa diekspresikan. Oke, kalau Kak Garda sendiri melihat Kak Esti sebagai sekretaris ini seperti apa gitu? Dari kinerjanya, dari komunikasinya sama teman-teman yang lain, kayak gimana? Kalau menurut saya, Esti itu dia kayak sosok yang selalu bisa diandalkan. Oke. Jadi tiap ada kegiatan itu selalu diingatkan untuk begini. Kalau ada yang kurang diingatkan apa yang kurang. Kalau misalnya kurang tepat dikoreksi gitu. Oke, Kak Esti balas dong gitu. Melihat Kak Garda itu kayak gimana? Baik dari komunikasinya, caranya dia mengkoordinir kegiatan, dan juga melihat tanggung jawabnya yang besar sekali sebagai ketua. Apa kira-kira? Kalau dari saya pribadi, untuk kepengurusan sekarang, dia bisa dikategorikan dia kuat karena tuh kan selama kegiatan di LDC kan kegiatannya pasti berhubungan dengan lapangan, mengkoordinir teman-teman itu tidak gampang. Jadi dia masih bisa bertahan sampai sekarang itu sudah wow. Sudah wow ya, luar biasa Iya, sekali. karena kan untuk mengkoordinir orang dewasa itu tidak gampang. Benar. Oke deh, saya mau ingin minta masing-masing dari kakak-kakak ini yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah demi menjaga ekosistem laut, baik mungkin himbauan juga sama masyarakat itu seperti apa? Dari Kak Garda dulu. Kalau dari saya, himbauan untuk masyarakat itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin harus mulai dari diri kita sendiri. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar untuk lingkungan. Kalau untuk masyarakat itu, khususnya masyarakat pesisir, mereka itu yang langsung berhubungan dengan lingkungan pesisir. Jadi seharusnya mereka yang lebih menjaga lingkungan pesisir, karena dampaknya itu untuk mereka juga. Seperti yang bisa kita lakukan itu, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Nah, kita tahu kan sampah plastik ini terurainya sangat lama. Dia kalau terurai juga jadi mikroplastik. Kalau itu dimakan oleh
ikan-ikan itu akan kembali juga ke kita. Jadi semuanya itu apa yang kita lakukan dampaknya akan kembali juga ke kita. Oke, kalau versinya Kak Esti gimana? Untuk masyarakat sebagai itu lebih menjaga ekosistem pesisir, terutama tidak membuang sampah sembarangan karena akan kembali lagi ke kita seperti yang dijelaskan sama Kak Garda tadi. Ikan mikroplastik yang ada di perairan itu akan dimakan kembali oleh ikan, dan ikan itu akan kembali ke kita. Jadi akan berdampak juga bagi kesehatan kita sendiri, Kak. Oke, terakhir harapan kalian untuk LDC UHO ke depannya seperti apa? Dari Kak Esti dulu. Harapan saya di LDC ke depannya itu bisa makin jaya, bisa berkontribusi lebih banyak untuk universitas, lingkungan sekitar, maupun di kegiatan-kegiatan nasional nantinya, bahkan kalau bisa di kegiatan internasional. Itu harapan saya. Terus kekeluargaannya tetap ada dan kita bisa saling merangkul begitu, Kak. Oke, nah Kak Garda, apa yang ingin disampaikan sebagai seorang ketua gitu? Kalau dari saya untuk kedepannya itu saya harap LDC inovasinya itu lebih maju lagi, khususnya untuk berkegiatan itu jangan cuma seperti sebelum-sebelumnya. Untuk kedepannya itu harus lebih wow lagi, harus ada kontribusi yang lebih besar baik kepada lingkungan, masyarakat ataupun universitas. Saya harap kedepannya komunikasi tetap terjaga, untuk solidaritasnya tetap terjalin dan komunikasinya tetap lancar, baik sesama anggota maupun dengan pembina dan anggota kehormatan. Saya harap kedepannya kegiatannya itu lebih baik lagi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih besar, dan yang terpenting itu kita sebagai pegiat lingkungan jangan merusak lingkungan, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih ya. Tidak terasa sudah 1 jam ya saya menemani teman-teman yang ada di rumah, dan luar biasa sekali teman-teman dari LDC UHO memang betul-betul sangat menginspirasi juga kita untuk selalu menjaga ekosistem laut. Oke teman-teman di rumah, saya Adriana Nur Fatihah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.